Shalom manusia yang perkasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang hidup, untuk kasih karunia-Mu bagi kami setiap hari. Terima kasih Engkau telah menjadikan hari-hari kami diberkati oleh firman, menjadikan hari-hari yang indah di dalam firman. Pagi hari ini Bapa, kami sebagai gereja-Mu menyatukan hati kami untuk menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup yang tiada berkesudahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu dan hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Terima kasih. Percaya firman-Mu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Kau Yesus Tuhan pernah gagal, firman-Mu Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Hatiku tetap percaya. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya.
Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelamku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Amin. Dalam kelam ku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Haleluya. Tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelam ku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan. Firman-Mu tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku percaya penuh kepada firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah yang hidup. Ya Rama ya syerere. Ya Allah ya Allah ya syerere. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu yang nyata dalam hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik. Persembahkanlah seluruh hatiku kepada Allah yang hidup. Biarlah setiap firman-Mu tertanam Tuhan di dalam kami. Ya Rama ya syerere. Ya Rama ya syerere. Ya Rama ya Rama ya syerere. Ya Rama ya syerere. Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamalah setiap kami. Terima kasih untuk pergerakan Roh Allah di dalam setiap langkah hidup kami, Bapa, yang menuntun kepada setiap kesuksesan hidup kami. Terlebih lagi ya Allah yang hidup, kami mengutamakan hidup kami. Haleluya. Ya dapat setik ya Ramaya. Ya dapat syira dapat setik ya Ramaya. Setik ya Ramaya Ramaya. Syira Ramaya ya Ramaya.
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, bahwasanya Dia hebat di dalam setiap kehidupan kita, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus, bersukacita bagi Allah. Katakan, bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, amin. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi kepastian untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya, amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Dia terangi setiap jalan kita, namanya Tuhan Yesus, memberi kepastian untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau mempesona di dalam hidup kami. Engkaulah jalan dan kebenaran Tuhan. Tidak ada jalan lain selain
dirimu Tuhan Yesus. Persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, light in the darkness. My God,
Let every heart rejoice in you. Let every heart rejoice. Shipikia pakata kaya rararara. You are way maker. You are working in this place. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kanan kita, mendeklarasikan iman percaya kita kepada Allah. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Allah yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Allah Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan pengurapan-Mu yang hebat. Sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh terus dibawa bertumbuh dalam kedewasaan firman di dalam pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada slogan laris manis dalam kehidupan masyarakat dunia yang mengatakan bahwa kalau bisa dibikin gampang, mengapa harus dibuat susah? Slogan ini sendiri mendasarkan diri kepada sebuah pemikiran yang mencoba mengarahkan manusia di dalam sebuah gaya hidup untuk mempermudah apa yang sulit. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa setiap mereka di dalam menjalani kehidupan ini bisa menghemat baik waktu, tenaga, pemikiran, dan kalau bisa uang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh slogan ini tidak ada yang salah. Oleh karena sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan akal budi, manusia memang diberkati oleh kemampuan demikian. Dengan demikian saudara, apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya
Allah telah memfasilitasi sedemikian rupa sehingga manusia bisa melewati hari-hari hidupnya dengan baik, bahkan ketika mereka harus menghadapi persoalan-persoalan rumit. Untuk itu kita bisa menyaksikan bagaimana dalam kehidupan masyarakat manusia kita menemukan begitu banyak penelitian yang menghasilkan berbagai penemuan-penemuan untuk membuat manusia menjadi mudah di dalam menjalani kehidupan ini. Namun sayangnya terobosan-terobosan hebat untuk mempermudah manusia untuk menjalani kehidupan ini rasanya, atau kalau kita mau jujur melihat, lebih dirasakan atau lebih dimaksimalkan di dalam kehidupan manusia ketika itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan urusan-urusan hidup manusia secara jasmani. Namun kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia berkaitan dengan batiniahnya, kemampuan hidup seperti ini, kehebatan untuk mempermudah segala sesuatu yang sulit, rasanya tidak terlalu diberlakukan, difungsikan secara maksimal dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam kehidupannya sebagai manusia yang juga memiliki kehidupan batiniahnya, pertumbuhan kehidupan manusia secara batiniah tidak terlalu berjalan dengan sangat luar biasa. Kita menemukan manusia cenderung lambat di dalam proses pertumbuhannya secara batininya. Padahal saudara, kita mengakui bahwa manusia bukan hanya terdiri dari kehidupan jasmani, tapi mereka pun memiliki kehidupan batiniah. Dan kalau kita mau melihat hal ini dengan jujur, kehidupan manusia secara jasmani tidak terlalu lebih penting dalam tanda kutip dengan kehidupan manusia secara batiniah. Sebab kehidupan jasmani ini hanyalah berjalan secara sementara dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Untuk itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengapakah Alkitab tidak jemu-jemunya mengajari, memperingatkan kita, masyarakat manusia, terlebih umat Allah yang dikasihinya, supaya kita mengingat akan jati diri kita secara benar. Sehingga dengan demikian kita boleh menjalani hidup ini seperti yang dimaksudkan oleh Allah dan dirancangkan oleh Allah bagi kita. Untuk itu saudaraku, Alkitab mengajarkan kita melalui peristiwa penting di pagi hari ini, supaya bukan hanya kita sekedar memaksimalkan kemampuan hidup jasmani di dalam membuat mudah apa yang terlihat sulit, tetapi kita pun memaksimalkan kemampuan kita sebagai makhluk ilahi untuk juga cerdas di dalam membangun pertumbuhan manusia batiniah kita. Mari kita buka bersama Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Dikatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, catat baik-baik. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun
bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya membaca perikop ini berulang-ulang dengan hati yang cukup berat. Sebab apa yang kita baca di dalam perikop bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ini, kita bisa melihat sebuah gambaran yang sangat jelas sekali. Betapa Allah demikian berusahanya untuk membuat kehidupan Israel sebagai umat Allah menjadi mudah dalam tanda kutip. Sementara pada detik yang sama, Israel sebagai umat Allah dalam ketidakbertumbuhannya mengenal Allah yang benar melalui firman-Nya, justru telah menempatkan dirinya untuk melalui jalan yang sulit dengan tidak mengikuti apa yang telah dirancangkan Allah yang maha hebat dan yang sangat mengasihi mereka. Hal ini terlihat jelas di dalam ayat 17 dan 18. Ketika dikatakan di sana bahwa pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Allah tidak menuntun mereka untuk melalui jalan pintas. Sebab di sana mereka harus berhadapan dengan serangan orang Filistin yang kuat di masa itu. Sebaliknya Allah justru menuntun mereka melalui jalan memutar, melalui keganasan padang gurun dan kemustahilan laut Teberau yang tak terseberangi. Padahal kita juga sama-sama tahu bahwa ketika Allah tidak menuntun mereka untuk melewati jalan pintas. Jalan pintas itu adalah jalan yang memang normal biasanya dilalui oleh mereka yang dari Mesir hendak menuju Kanaan. Ataupun sebaliknya dari Kanaan hendak menuju ke Mesir. Ini jalan yang memang dibuat untuk mempermudah siapapun ketika mereka hendak pergi ke tempat yang tadi saya sudah katakan. Namun Allah tidak membawa umat Israel yang baru saja dimerdekakannya dari perbudakan ratusan tahun di tanah Mesir untuk melalui jalan pintas atau jalan biasanya atau jalan normal itu. Oleh karena di jalan itu ada kubu-kubu, ada benteng-benteng orang Filistin yang sangat kuat. Dan kalau Israel melewati itu mereka harus berhadapan dalam perang yang luar biasa. Dan tentu sangat tidak imbang dengan orang Filistin itu. Itulah sebabnya mengapa Allah kemudian membawa Israel untuk berjalan memutar menuju Kanaan dengan melewati padang gurun dan laut Teberau. Dan kita melihat
bahwa di jalan memutar itu juga Israel bukan tidak menghadapi kesulitan yang rumit. Israel juga menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam keganasan padang gurun dan kemustahilan laut teberau yang tidak terseberangi itu. Dan kita juga tahu melalui kesaksian Alkitab bahwa Allah membuktikan kehebatannya. Dia menyelamatkan Israel dari mara bahaya itu. Pertanyaan pentingnya adalah, jika Allah atau ketika Allah yang maha hebat itu, yang tidak bisa diragukan kemampuannya lagi, membuktikan betapa hebatnya Dia dalam menyelamatkan umat yang dikasihinya. Ketika mereka melalui padang gurun dan melalui laut teberau, mengapakah Allah yang sama tidak melakukan hal itu dengan membawa Israel melewati jalan pintas dan berhadapan dengan perang dengan orang Filistin? Pertanyaan logika sekali, saudara. Mengapakah kalau Allah yang maha hebat dan tidak diragukan lagi kemampuannya, tidak melakukan hal yang sama untuk membawa Israel melewati jalan pintas itu dengan berhadapan dengan orang Filistin? Dan saya menemukan sebuah jawaban yang amat sangat sederhana. Tetapi itu cukup memilukan hati kita. Di sana kita bisa melihat jawaban dari alasan pertanyaan yang saya katakan barusan ini. Bahwasanya bagi Allah, bahwasanya di mata Allah, apakah Israel harus melewati jalan pintas dan berhadapan dengan orang Filistin dalam peperangan yang hebat? Ataukah orang Israel harus berjalan memutar melewati keganasan padang gurun dan melewati kemustahilan laut teberau yang tak terseberangi itu? Bagi Allah yang hebat tidak ada masalah. Sebab bagi Allah yang hebat tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Lewat manapun Dia sanggup memimpin umatnya dengan selamat, sejahtera. Namun tidaklah demikian halnya dengan Israel sebagai umat Allah. Catat baik-baik ini. Tidaklah demikian halnya dengan Israel sebagai umat Allah. Alasannya, kalau dalam perang pertamanya, jika Allah menuntun Israel melewati jalan pintas itu dan berhadapan dengan Filistin. Kalau dalam perang pertamanya sebagai bangsa budak yang baru saja dimerdekakan oleh Allah, akan memukul secara pasti kepercayaan Israel kepada dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa. Dan terlebih kepada Tuhan Allah sebagai sang pelindung Israel. Sekalipun bagi Allah untuk membuat Israel menang adalah merupakan perkara yang amat sangat mudah. Tapi tahukah kita dan sadarkah kita bahwa ketika Allah harus membawa Israel melewati peperangan ini dengan sangat mudah dan menjadi seorang pemenang, Allah membutuhkan mereka untuk mempercayainya segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Yang disebut dengan sebuah bahasa sederhana, mereka harus beriman kepada Allah. Dan pada waktu itu, di dalam kekanak-kanakan mereka secara rohani, Israel dalam hal beriman kepada Allah, mempercayai Allah satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup itu masih belum bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Allah. Sebab kadar iman Israel kepada Allah di masa itu masih sangat dipengaruhi oleh mata melihat, telinga mendengar, dan hati merasa.
Sehingga sulit bagi mereka untuk mengeluarkan atau memperagakan iman kepada Allah dalam peperangan melawan orang-orang Filistin yang hebat. Oleh karena itu saudaraku, Allah bukan hanya sekedar cerdas, tapi dia luar biasa bijaksana dalam memperlakukan Israel sebagai umat Allah. Dan juga dalam memperlakukan kita sebagai umatnya. Dia memilih untuk membawa Israel di jalan memutar. Melewati keganasan padang gurun. Melewati kemustahilan laut Teberau. Tidak melalui jalan pintas berhadapan dengan orang Filistin. Sebab di jalan memutar itulah Allah mengajarkan kepada Israel hal terpenting ketika setiap umat Allah harus berjalan dengan dia. Yaitu iman. Di jalan memutar itulah Allah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimanakah atau apakah itu iman dan bagaimanakah memperagakan iman itu. Sehingga perjalanan kehidupan Israel sebagai umat Allah menjadi perjalanan yang baik-baik saja. Melewati situasi apapun juga. Untuk itu saudara, pelajaran penting tentang iman itu dilakukan Allah melalui yang pertama. Dia memperkenalkan siapakah dirinya kepada umatnya melalui perbuatan-perbuatannya yang sangat hebat. Perhatikan ayat 21, 22, pasal yang sama yang tadi kita sudah baca itu. Keluaran 13. Ayat 21 dan 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam tanpa berhenti. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini adalah cara yang sangat cemerlang bagi Allah untuk mengajarkan Israel bertumbuh dalam iman kepadanya. Dengan memperkenalkan siapakah dirinya. Yang kemudian lewat pengenalan itu Israel tahu dengan pasti kepada siapa mereka menggantungkan seluruh kehidupannya. Saudara, dua ayat ini memberitahukan kepada kita tuntunan Allah bagi Israel umatnya dalam keganasan padang gurun. Ketika pada siang hari Allah menyertai mereka dengan tiang awan. Sehingga Israel tidak harus mati kepanasan di padang gurun yang gersang itu. Kemudian pada waktu malam Allah pun tidak pernah meninggalkan mereka. Tiang apinya menyertai perjalanan Israel. Sehingga Israel tidak harus mati dalam udara ekstrim yang sangat dingin di padang gurun pada malam hari. Dan Israel pun memiliki terang di dalam perjalanan itu di malam yang sangat gelap. Inilah yang kemudian saudara telah membuat bagaimanakah Allah memperlakukan Israel umatnya dalam penyertaannya pada tiang awan dan tiang api. Ketika Israel kemudian harus meloloskan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Kita perhatikan di Keluaran 14 ayat 20. Ketika sekeluarnya Israel dari Mesir, rombongan luar biasa besar itu bukan hanya terdiri dari para pria dewasa yang kalaupun tidak memiliki kemampuan perang yang sangat memadai, tapi paling tidak memiliki cukup kekuatan untuk berjalan. Israel juga dipenuhi dengan
para wanita, anak-anak, bahkan bayi, juga kambing, domba, ternak mereka yang begitu banyak. Sehingga lengkaplah sejumlah besar manusia bangsa Israel berjalan melewati padang gurun. Dan tentu ini bukan perjalanan yang bisa ditempuh dengan sangat cepat oleh karena wanita, anak-anak, bayi, ternak yang mengikuti mereka. Sehingga mereka dengan mudah dapat dikejar oleh pasukan Firaun. Karena Firaun menggunakan kereta kuda dan lengkap dengan pasukan berkudanya. Tapi perhatikan yang dicatat di dalam Keluaran 14 ayat 20. Hebatnya penyertaan Allah. Di sana ditulis demikian. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi Mesir tidak bisa menyentuh Israel dalam kepekatan penyertaan tiang awan yang menyertai Israel. Tetapi tidak menyertai bangsa Mesir. Itulah sebabnya mengapa Mesir tidak bisa menjangkau Israel yang sudah berada di dekatnya oleh karena perbuatan hebat Allah. Melalui perbuatan hebatnya inilah Israel diharapkan untuk bisa melihat bahwa Allahnya adalah Allah yang berbeda dengan para dewa-dewi berhala yang mereka kenal, yang dipuja oleh bangsa Mesir dan sekitarnya. Mereka harus tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang maha kuasa. Bukan berhala mati, yang bisu, yang tuli, yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan demikian, Allah menghendaki di dalam pengajaran hebatnya ini akan bagaimana menumbuhkan iman di dalam kehidupan Israel sebagai umat percaya. Supaya Israel melalui pengenalan yang benar akan pribadi Allah, mereka pun menaruh hormat, respek yang luar biasa dan menetapkan kepercayaan mereka kepada Allah tanpa harus melihat kepada berhala-berhala yang lainnya yang memang berbeda dengan Allah yang hebat. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal yang sama sampai masa kini pun seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang mempercayai Allah. Bukankah sampai detik ini pun Allah seringkali dalam panjang sabar dan kasih-Nya masih memperlakukan kita seperti umat Israel di masa itu. Padahal kita memiliki kesaksian firman Allah yang lengkap tentang perbuatan hebat Allah. Dan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa hebat Allah menyelamatkan umatnya. Namun toh di dalam kasih setianya Allah masih juga bersedia menuntun kita melewati jalan memutar dalam kehidupan pertumbuhan iman kita kepada Allah. Ketika kita harus melewati begitu banyak persoalan hidup dan permasalahan yang muncul dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita. Yang disebabkan oleh diri kita sendiri ataupun yang disebabkan oleh orang lain kepada kita. Untuk mengajarkan kepada kita betapa Allah itu adalah pribadi yang sangat bisa diandalkan. Sehingga kita bisa menaruh iman kita kepadanya. Tanpa goyah, tanpa gentar, tanpa takut. Sebab dalam ketidakbertumbuhan umat Allah, kita harus mengakui
Ada banyak hal tuntunan yang jelas dari Allah menjadi kabur dalam kehidupan kita. Menjadi tak terlihat oleh kita. Sehingga seringkali tuntunan Allah untuk mempermudah kehidupan kita sebagai umat Allah, justru kita jadikan menjadi sulit oleh karena kita tidak mau tunduk di hadapannya. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bertumbuh secara rohani, mengenal Dia melalui firman-Nya, marilah kita menghargai apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga dengan demikian kesempatan-kesempatan, pengajaran-pengajaran Alkitab, firman Allah yang telah kita dengar dan kita miliki tidak menjadi sesuatu yang tak berguna bagi kita, melainkan menjadi sesuatu yang kita manfaatkan dengan sangat baik. Sebab di sanalah kita memperoleh begitu banyak keuntungan. Kita memperoleh begitu banyak kebahagiaan. Bagian yang kedua, di jalan memutar itu, Allah mengajari umatnya dalam hal iman. Bahwa umat Allah, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak hanya sekedar mengenal betapa hebatnya Tuhan dalam perkataannya, dalam firman-Nya, tetapi Allah juga membawa umatnya untuk bergabung, untuk bersatu dengan Dia, sehingga kita bukan hanya sekedar menikmati kedahsyatan Allah, tetapi juga kita menjadi pribadi yang juga bersekutu dengan Allah, menjadi rekan kerja Allah, dan menikmati bersama-sama keajaiban dan kehebatan Allah dalam firman-Nya itu. Saya mau membahasakan ini secara gampang saja begini saudara. Firman yang kita percayai itu belum lengkap sampai ketika firman yang kita percayai itu terperagakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sampai firman yang kita percayai itu terperagakan dalam kehidupan kita. Disinilah baru Allah dipermuliakan dan kita diberkati. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kepada Allah atau iman kepada Allah yang lahir dari firman yang kita dengar, yang kita baca, tidak boleh menjadi hanya sekedar ucapan kosong saja, melainkan harus menjadi peragaan hidup. Dan ini dimulai ketika firman itu kita terima, kita percayai dan kita taruh di hati, menguasai seluruh pikiran kita dan terperagakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikanlah bagaimana Tuhan mengajari umatnya melalui Musa. Ketika seluruh pasukan Mesir hendak mencapai bangsa Israel di dalam pengejaran terakhir mereka. Dan pada waktu itu Israel berada di depan kemustahilan laut Teberau yang tak terseberangi itu. Kalau kita membaca kisah lengkapnya di pasal 14 Keluaran, kita menemukan keributan, keriuhan yang luar biasa dari kumpulan bangsa yang besar itu. Di dalamnya ada kepanikan, di dalamnya ada kebingungan, di dalamnya ada penyesalan, di dalamnya ada ketakutan yang sangat, dan di dalamnya ada kemarahan yang luar biasa oleh karena ketakutan itu. Sehingga di dalam perasaan yang campur aduk itu, mereka berteriak dengan lantang kepada Musa, hamba yang setia itu, dengan mengatakan, apakah karena tidak ada
kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Coba bayangin kalimatnya. Sedemikian mengerikannya kalimat itu. Ketika Musa mendengar teriakan-teriakan itu, dia menguatkan hatinya. Dia berseru-seru dalam doanya kepada Allah yang dipercayainya, yang telah mengutusnya untuk menjadi pemimpin Mesir. Apakah yang harus kuperbuat Allah? Nyatakanlah kepadaku pertolonganmu. Dan lihatlah jawaban Tuhan yang dahsyat itu. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Amin. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari jawaban hebat Allah ini kepada Musa? Sekaligus sebagai solusi yang diberikan Allah kepada umatnya. Kita menemukan di sini bahwasanya perkataan, pernyataan, ucapan bibir kita bahwa aku mempercayaimu Allah belum cukup sampai kita memperagakan kepercayaan itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Allah memberitahukan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku? Berseru-seru kepadaku. Angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Maka laut akan terbelah. Israel akan berjalan di tanah kering. Suruh Israel berjalan. Apa yang kita ucapkan sebagai kepercayaan kita kepada Allah di bibir ini belum cukup kalau tidak terperagakan di hidup ini. Disinilah banyak kali kesalahan umat Allah. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu Allah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan ini, kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa, kita menjadi takut. Bahkan apa yang kita katakan bahwa kita mempercayai Allah menjadi gugur di dalam menghadapi situasi sulit itu. Oleh karena kita harus mengakui kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah yang hebat. Sehingga penglihatan ini, apa yang kita lihat di mata ini, apa yang kita dengar di telinga ini, dan apa yang kita pikirkan di pikiran ini menjadi lebih kuat daripada kepercayaan kita kepada Allah yang hidup dan hebat itu. Jangan demikian sahabat. Apa yang dituliskan oleh Alkitab melalui peristiwa yang kita baca pagi hari ini harus menjadi peringatan penting kepada kita untuk membawa kita pulang kembali kepada pengenalan yang benar akan firman Allah yang hidup itu dan pribadi Allah yang hebat itu demi kebaikan kita. Sebab kalau peristiwa ini dicatat di dalam kebenaran firman, bukan tanpa alasan. Peristiwa ini dicatat untuk mengajarkan kepada kita yang hidup di masa kini dan yang nantinya membaca kebenaran ini. Supaya kita tidak terjebak di dalam kesalahan yang sama. Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Angkat tongkatmu, berjalanlah, bawa Israel melewati laut itu. Yang dibelah Tuhan menjadi tanah kering bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Musa mematuhi itu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Allah kita di dalam Kristus Yesus. Menutup kebenaran
firman Tuhan pagi hari ini. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekiranya ada yang paling kita inginkan, sekiranya ada yang paling kita harapkan, dan sekiranya ada yang paling harus kita kejar mengawali tahun 2022 ini. Menjadi doa saya dan menjadi doa kita bersama. Apa yang dikatakan oleh 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga melewati tahun-tahun hidup kita, baik di 2022 ataupun di tahun-tahun selanjutnya, kita tidak perlu lagi menjadi takut, kecewa, curiga, marah terhadap keadaan dan terhadap Allah. Oleh karena kita tidak tahu bagaimana harus menggelar kehidupan ini. Percayalah, pengenalan kita akan pribadi Allah lewat firman-Nya akan mencerdaskan Anda dan saya dalam segala situasi. Untuk bersama-sama memantapkan hati kita dalam kepemimpinan Allah Roh Kudus yang hebat itu. Selamat menjalani 2022 bersama dengan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus pimpin kami. Buka pemikiran dan hati kami. Gairahkan setiap kami umat-Mu. Untuk menganggap bahwa pengenalan akan pribadi-Mu lewat firman-Mu adalah satu-satunya yang paling terpenting dalam hidup kami. Sebab di sanalah kami berjumpa dengan-Mu Allah yang hidup. Dan di sanalah kami dibawa untuk mengenal-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Dan di sanalah kebahagiaan sejati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu, kesabaran-Mu, kasih setia-Mu yang memberikan tuntunan kepada kami. Ajaran yang jelas kepada kami dalam pertumbuhan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruh seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu, Sang Pemilik hidup. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan ibadah kita bersama pada pagi menjelang siang ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu terus menyertai kami dan bekerja dalam diri kami. Dan sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh dikuatkannya roh-Mu, disegarkannya jiwa-Mu, disehatkannya badan-Mu, diberkatinya rumah tangga-Mu dan pekerjaan-Mu dan studi-Mu. Dimanapun Engkau melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus tetap setia kepada firman Tuhan dengan segenap hati mengikuti Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.